Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita bahas tentang subgroup ya. Nah, untuk definisi dari subgroup, jika H subset grup G dan H merupakan grup di bawah operasi G, kita dapat mengatakan H itu subgrup dari G. Ya, Bapak ulang sekali lagi ya. Jika H itu subgrup dari G dan H merupakan grup di bawah operasi G, kita dapat mengatakan bahwa H subgrup dari G. Jadi H itu dikatakan subgrup ketika dia merupakan bagian dari G dan G itu grup. Pasti H-nya juga merupakan grup gitu ya. Jadi H dikatakan grup ketika dia juga merupakan grup terhadap operasi dari si G gitu ya. Oke, definisi selanjutnya. H subgrup tidak sejati disimbolkan dengan lebih kecil atau sama dengan. Untuk H grup sejati disimbolkan dengan lebih kecil. Selanjutnya, subgrup dengan anggota identitas disebut subgrup trivial dari G. Dan subgrup selain beranggotakan E disebut subgrup non-trivial dari G. Jadi subgrupnya itu sendiri, subgrup H dari G itu sendiri pasti dia mengandung identitas satu. Yang kedua dia juga mengandung selain identitas. Nanti bisa kalian tentukan ke soal selanjutnya ya. Oke, definisi berikutnya yaitu diketahui grup G dengan operasi biner grup di mana H itu merupakan himpunan bagian dari G dan H dikatakan subgrup dari G, subgrup sejati dari G jika dan hanya jika memenuhi 5 kriteria. Kriteria yang pertama, H itu bukan himpunan kosong. Yang kedua, H tertutup terhadap operasi biner. Operasi biner di sini tergantung ya, nanti didefinisikan dengan apa, bisa jadi jumlah, kali, ataupun suatu fungsi gitu ya. Kemudian yang ketiga, H bersifat asosiatif terhadap operasi biner. Yang keempat, ada elemen identitas di H. Dan yang kelima, untuk setiap elemen di H mempunyai inverse. Contoh yang pertama, tunjukkan bahwa 2Z, 2 kali bilangan bulat, Z bilangan bulat ya, 2 kali bilangan bulat adalah suatu subgrup dari grup Z di bawah operasi penjumlahan. Jadi kita mau menunjukkan bahwasanya bilangan genap lah pasti ya, berarti ya bilangan genap dari bilangan bulat ya, bilangan genap merupakan bagian dari bilangan bulat. 2Z itu kan berarti kelipatan 2 berarti genap ya. Bilangan genap merupakan subgrup dari bilangan bulat. Kita buktikan ya. Nah, langkah yang kita lakukan pertama kita harus menentukan dulu atau kita tunjukkan bahwasannya itu bukan himpunan kosong. 2Z itu bukan himpunan kosong. Kemudian juga bersifat tertutup. Itu langkah yang keduanya ya. Nah, karena ada 0 anggota dari bilangan bulat, maka 2 kali 0 sama dengan 0 anggota dari 2 kali bilangan bulat. Sama ya. 0 juga merupakan anggota dari 2Z. Sehingga bisa kita simpulkan bahwasanya 2Z itu bukan himpunan kosong. Nah, yang kedua, untuk menunjukkan bersifat tertutup, ambil sembarang A, B anggota dari 2Z. Misalkan A-nya itu 2X1 dan B-nya itu 2X2. Di mana X1 sama X2 itu anggota dari bilangan bulat. Akan ditunjukkan bahwasanya 2X1 tambah 2X2 juga merupakan anggota dari 2 kali bilangan bulat. 2X1 tambah 2X2 bisa kita jabarkan ya. 2-nya kita keluarkan. Menjadi X1 tambah X2 gitu ya, kita faktorkan. Nah, karena X1 tambah X2 anggota dari Z, maka 2 kali X1 tambah X2 juga merupakan anggota dari 2Z. Tinggal kali 2 kan. Nah, karena 2 kali X1 tambah X2 anggota dari 2Z, maka 2X1 tambah 2X2 juga merupakan anggota dari 2Z. Jadi 2Z tertutup terhadap penjumlahan. Penuhi ya. Nah, untuk langkah yang ketiga atau operasi yang ketiga, kita akan menunjukkan bahwasanya bersifat asosiatif. Nah, operasi di 2Z asosiatif jika A tambah B ditambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Itu ya, sifat asosiatif. Nah, ambil sembarang A, B, C anggota dari 2Z. Nah, misalnya A-nya 2X1, B-nya 2X2, C-nya 2X3. Di mana X1, X2, X3 itu anggota dari Z. Akan ditunjukkan bahwasanya 2X1 tambah 2X2 ditambah 2X3 itu akan sama dengan 2X1 tambah dalam kurung 2X2 tambah 2X3. Oke, nah sekarang kita selesaikan dulu ya dari ruas kiri. Kita membuktikan nanti akan sama dengan ruas kanan gitu ya. Dalam kurung 2X1 tambah 2X2 ditambah 2X3 sama dengan,
Nah, duanya bisa kita pisahkan ya, kayak yang tadi pengelompokan. Duanya kita keluarkan, berarti tinggal X1 tambah X2. Baru ditambah 2X3. Nah, kemudian yang 2 dikali X1 tambah X2, itu kan ada duanya. Kemudian yang X3 juga memiliki 2 ya. Karena masing-masing memiliki 2, berarti bisa kita keluarkan duanya kan gitu. Oke, nah ini ya, masing-masing memiliki 2, kita bisa keluarkan. Berarti yang tersisa X1 tambah X2 ditambah X3. Nah, kemudian 2 kali X1 tambah X2 tambah X3, itu kan juga merupakan anggota dari 2Z ya. Nah, asosiatif ya. Kemudian yang ini kan bisa kita pisahkan nih. Nah, selanjutnya kalau kita pisahkan seperti ini dia. Ya, karena Z grup maka operasi di Z adalah asosiatif berlaku X1 tambah X2 ditambah X3 sama dengan X1 tambah X2 tambah X3. Kita menjabarkan yang ini ya, X1 tambah X2 X3 ini menjadi X1 buka kurung X2 tambah X3. Seperti ini ya. Oke. Selanjutnya. Nah, maka 2 dalam kurung X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 2 kali X1-nya kita keluarkan tambah X2 tambah X3 ya, pengelompokan ini asosiatif. Nah, kemudian kita kalikan ke dalam nih. 2 kali X1 baru 2 dikali dengan X2 tambah X3 gitu ya. Maka jadi 2X1 tambah 2 dalam kurung X2 tambah X3. Nah, kita bisa kalikan ke dalam 2X2 ditambah 2X3 gitu ya. Maka terbukti diperoleh bahwa 2X1 tambah 2X2 dalam kurung ditambah dengan 2X3 sama dengan 2X1 tambah dalam kurung 2X2 tambah 2X3. Nah, untuk setiap 2X1, 2X2, dan 2X3 anggota dari 2Z, maka operasi di 2Z bersifat asosiatif. Oke, selanjutnya operasi yang keempat yaitu identitas. Kita membuktikan ada nggak identitas. Nah, pada bilangan bulat sendiri ada E elemen dari 2Z sama dengan atau maka A tambah E sama dengan E tambah A sama dengan A untuk setiap A anggota dari 2Z gitu ya. Nah, karena E sama dengan 0 untuk penjumlahan anggota dari Z, 0 itu juga anggota dari Z ya, maka 2 kali E juga merupakan anggota dari Z gitu ya. 2 kali E, 2 kali 0 sama dengan 0 anggota dari 2Z. Jadi 0 itu merupakan anggota dari bilangan bulat dan 0 itu juga merupakan anggota dari bilangan genap ya atau 2Z. Sehingga ada E sama dengan 0 anggota dari 2Z. Oke, kita misalkan A sama dengan 2X, di mana X itu anggota dari bilangan bulat. Akan ditunjukkan bahwa 2X tambah 0 akan sama dengan 0 tambah 2X sama dengan 2X untuk setiap 2X anggota dari 2Z. Oke, benar ya? 2X tambah 0 sama dengan 2X dan 0 tambah 2X juga sama dengan 2X. Maka diperoleh bahwa 2X tambah 0 sama dengan 0 tambah 2X sama dengan 2X untuk setiap 2X anggota dari 2Z. Sehingga bisa kita simpulkan 2Z mempunyai identitas, yaitu 0. Langkah berikutnya kita akan menunjukkan bahwasanya operasi tersebut memiliki inverse. Nah, untuk setiap A anggota dari 2Z ada negatif A. Nah, karena penjumlahan jadi negatif ya. Kalau misalnya perkalian nanti 1 per gitu ya. Anggota dari 2Z, maka A tambah negatif A sama dengan negatif A tambah A sama dengan identitas. Dalam hal ini 0 ya karena penjumlahan. Ambil sembarang A anggota dari 2Z. Misalnya A-nya itu 2X. Di mana X itu anggota dari Z. Oke, nah pilih negatif A. Berarti karena dia 2Z, berarti negatif 2X. Bisa kita misalkan ya. Nah, negatif 2X itu kan bisa kita pisahkan. Duanya kita keluarkan menjadi 2 dikali negatif X. Anggota dari 2Z. Nah, akan ditunjukkan bahwasannya 2X tambah negatif 2X sama dengan negatif 2X tambah 2X. Sama dengan identitas. Benar ya? 2X ditambah negatif 2X ataupun negatif 2X tambah 2X sama dengan identitas atau 0. Maka bisa kita simpulkan bahwasanya 2Z mempunyai inverse. Nah, berdasarkan langkah 1, 2, 3, 4, dan 5 memenuhi definisi subgrup, maka bisa kita simpulkan 2Z merupakan subgrup dari Z. Oke, untuk contoh berikutnya, diberikan grup Z6. Oke, kita udah tahu ya, Z6 itu anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5 terhadap operasi penjumlahan modulo 6. Oke, selidiki apakah S yang beranggotakan, himpunan S yang beranggotakan 0, 1, 2, 3 merupakan subgrup dari Z6.
Langkah yang pertama kita mau buktikan bahwasanya S itu bukan himpunan kosong. Ya kan? Berdasarkan tabel Kelly juga kita lihat bahwasanya S itu memiliki anggota ya. Nah, udah jelas ya 0, 1, 2, 3 itu juga anggota dari S ya. Berarti dia bukan himpunan kosong. Nah, kemudian berdasarkan tabel Kelly untuk langkah yang kedua, kita kan mau menunjukkan bahwasanya bersifat tertutup. Nah, ada 2 dan 3 anggota dari S sedemikian sehingga 2 tambah 3 sama dengan 5, bukan anggota dari S. Nah, ini ya. 2 tambah 3 ini ya. Nah, ini 5 ini kan bukan merupakan anggota dari S. S itu kan anggota cuma 0, 1, 2, 3. Nah, 4 juga bukan merupakan anggota dari S. Artinya sifat tertutup sudah tidak terpenuhi. Oke, nah yang ketiga kita mau tunjukkan bahwasanya bersifat asosiatif. Nah, ambil sembarang 1, 2, 3 ya, atau 0, 1, 2 boleh juga. Yang penting yang kita ambil itu anggota dari si S. Kita akan menunjukkan bahwasanya 1 tambah 2 dalam kurung ditambah 3 akan sama dengan 1 tambah dalam kurung 2 tambah 3. Kita buktikan ya, sebelah kiri 1 tambah 2-nya 3. Kemudian tambah 3, 6. 6 pada modulo 6, 0 kan hasilnya. Sebelah kiri 0, sebelah kanan 0 juga, berarti sifat asosiatif terpenuhi. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah keempat, yaitu ada 0 atau identitas anggota dari S sedemikian sehingga atau maka A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Untuk setiap A anggota dari S, maka bisa kita simpulkan S mempunyai identitas. Benar ya, ada memiliki identitas ya, di sini 0 ya. Karena 0 tambah A ataupun A tambah 0 hasilnya A. Nah, yang kelima kita mau menunjukkan dia memiliki inverse. Untuk setiap A anggota dari S ada 2 tambah A yang tidak sama dengan 0 gitu. Seperti ini ya. 2 tambah 2 identitasnya berapa? Nah, 2 tambah berapa yang hasilnya 0? Nggak ada ya. Kalau misalnya modulo 6 seharusnya 2 tambah 4 yang 0. Tapi kan di sini anggotanya cuma 0, 1, 2, 3. Artinya 2 itu tidak memiliki identitas, tidak memiliki inverse terhadap penjumlahan. Kalau 3 ada nggak? Ada. 3 sama 3 inverse-nya. Nah, kalau 1 inverse-nya ada? 1 inverse-nya nggak ada juga, seharusnya 5 ya kan. Nah, berarti 1 juga nggak ada. Karena 1 aja kita, karena ada angka 2 aja yang, 1 angka aja yang nggak ada dia inverse-nya, berarti dia sifat inverse tidak terpenuhi. Karena kan untuk setiap anggota si S itu harus memiliki inverse kan, sifat inverse. Nah, karena ada elemen dari S yang tidak mempunyai inverse, maka sifat inverse tidak terpenuhi gitu ya. Berdasarkan langkah 1 sampai dengan 5, langkah 2 dan 5 itu tidak terpenuhi definisi subgrup, maka S itu bukan merupakan subgrup dari bilangan bulat modulo 6. Paham ya? Oke, kita lanjutkan ke contoh nomor 3. Oh, udah habis contohnya, cuma 2 aja. Oke, nggak apa-apa. Ini ada latihan. Ya. Latihannya tolong diselesaikan. Nomor 1, tentukan subgrup dari grup Z6 terhadap operasi penjumlahan. Tadi kan kalau kita misalkan anggota 0, 1, 2, 3 tidak merupakan subgrup dari Z6. Tapi kalian pasti bisa membuktikan atau kalian bisa menunjukkan bahwasanya Z6 itu juga memiliki subgrup. Siapa itu? Tentukan sendiri. Nah, yang kedua, kita misalkan O2 bilangan real. O2 itu maksudnya matriks ordo 2 kali 2 matriks O dengan ordo 2 kali 2 beranggotakan bilangan real merupakan himpunan bagian dari matriks P dengan ordo 2 kali 2 bilangan real didefinisikan dengan matriks O dengan ordo 2 kali 2 bilangan real, yaitu 1x01 di mana x anggota dari bilangan real. Tunjukkan bahwa matriks dengan ordo 2 kali 2 bilangan real itu merupakan subgrup dari matriks P 2 matriks P dengan ordo 2 kali 2 bilangan real terhadap perkalian. Oke, itu aja presentasi untuk strukbar hari ini. Pak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, Ibu.